Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang peradaban Indonesia. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Andi Nandriani. Yang kedua, Ananta Wirajaya. Yang ketiga, Supradi. Yang keempat, Ijen Manupesi. Dan saya sendiri atas nama Malika Andalusia. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri pertama. Dengan ini saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, langsung saja saya masuk kepada materi saya, yaitu bagaimana hakikat peradaban. Yaitu peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kemampuan hidup, kemuliaan dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil atau produk kebudayaan manusia inilah yang menghasilkan peradaban. Apakah pengertian manusia sebagai makhluk yang beradab dan masyarakat adab? Yaitu, dalam perkembangan manusia bisa jatuh dalam perilaku kebiasaan karena tidak mampu menyeimbangkan atau mengendalikan cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. Manusia tersebut telah melanggar hakikat kemanusiaannya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat manusia beradab pastilah berkeinginan membentuk masyarakat yang beradab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM D03222522, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan melanjutkan materi tentang manusia dan peradaban, yaitu yang pertama, apakah arti evaluasi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkeseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budi, daya, atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, bergantung pada tantangan lingkungan dan kemampuan intelektual manusianya. Untuk mengantisipasi tantangan tadi, adanya kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budidaya manusia dalam menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dinamika peradaban global. Dalam bukunya The Tide Wave tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang, yaitu gelombang 1, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang kedua, gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai dari 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai dari 1970 Masehi sampai sekarang. Demikianlah materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi serta menyimpulkan materi dari pemateri pertama, kedua, dan terakhir. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu apakah problematika peradaban dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu pengaruh globalisasi, kedua efek globalisasi bagi Indonesia, dan yang ketiga sikap terhadap globalisasi dalam menghadapi globalisasi. Adapun kesimpulannya itu
Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal, manusia menghasilkan ilmu pengetahuan, kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.